Ya, salam kenal ya dengan apa ini Ibu yang dari Belanda? Ibu Iya, Daja. Julia Grace. Oh ya, Ibu Grace. Ya, Bu. Grace. Iya, salam kenal Bu Grace. Ya, salam kenal Bu. Tuhan Yesus Iya. memberkati. Iya, banyak yang dari jauh ini ya. Ada Pak Tony dan lain-lainnya. Ada yang itu ada Abrolio ya, Abrolio dari Perancis ya, saudara. Abrolio. Oh iya, Leo dari Prancis. Iya, nggak tahu. Halo Leo, selamat malam. Selamat malam. Dia sudah pandai berbahasa Indonesia kalau Leo. Oh, lancar ya. Lancar Leo. Aja nih Pak Endro. Oke. Iya, malam ini kita sedang membahas tentang Bapak Simanjuntak ya. Kenapa ya saya ada echo itu? Ada echo suaranya? Ya, tapi kayaknya semua pada echo semua ini. Apakah suara saya pada juga echo semua? ya? Begitu. Udah. Oke. Iya. Nah, inilah ya kebingungan berikutnya ini Pak Endro dari kita semua rakyat Indonesia, entah kita yang bodoh atau kita dibodoh-bodohin gitu kan. Tapi sebenarnya kita nggak bodoh sih. Iya. Mengapa pengacara ya ya kita tahu Bapak Kamarudin Simanjuntak bukan pengacara ecek-ecek ya. Oh, Ya, dengan kasus besar seperti kasusnya Verdi Sambo itu bukan pengacara ecek-ecek gitu, ya kan? Nah, ditersangkakan karena pencemaran nama baik oleh Dirut PT Taspen, ya kan? Nah, ini padahal harusnya di Bareskrim itu ada orang hukum juga nggak sih? Saya tanya ini. Ada orang hukum nggak sih polisi-polisi yang di Bareskrim itu, Pak Endro? Banyak, ada juga banyak. Mereka suka membantu bagian hukum ya. Banyak di situ Mbak Bu Reni. Banyak ya. Tetapi kenapa seperti wow, semua lah itu. H-nya Ya, itu semua ada lah di sana itu. semua ada ya. Tetapi kan anehnya sebenarnya secara hukum gitu ya. Itu yang namanya advokat, profesi advokat itu tidak boleh dituntut baik baik perdata maupun pidana ya dalam mereka menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum ya, pembela kliennya nggak boleh gitu. Nah, ini kan jelas ini ada di pasal 16 Undang-Undang Advokat. Nah, itu jelas dikatakan di situ gitu bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien ya. Betul. Di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Jelas kan? Aduh, bingung loh. Gimana sih penegak hukum kalau memang banyak di Bareskrim itu ngapain aja gitu? Kok pasal ini aja nggak tahu gitu ya? Kita yang bukan orang hukum aja masih belajar dikit-dikit lah tentang hukum gitu kan, heran gitu. Jadi itu benar-benar sebenarnya Bapak Kamarudin Simanjuntak itu lagi-lagi dizolimi jatuhnya gitu, seperti Panji Gumilang. Itu tadi pasal undang-undang advokat. Jadi kalau Bareskrim nggak ngerti pasal undang-undang advokat. Enggak, tapi dia harusnya tahu lah, Pak. Itu karena apa? Mereka penegak hukum itu adalah termasuk daripada hakim, jaksa dan advokat itu sama, ya kan, sama dengan polisi. Iya. Ya, karena ya namanya advokat itu dia punya ini loh, punya apa imunitas ya. Dia punya imunitas. Tidak boleh ditersangkakan. Iya, dia punya imunitas dalam profesinya itu gitu. Nggak bisa dijerat hukum kalau dia sedang dalam membela kliennya gitu, dalam tugas gitu loh. Bu Rina, saya dengar katanya dia kenanya di ITE, bukan dari undang-undang itu. Iya, itu dibuat-buat lah Pak, ya kan, bisa dilarikan ke sana, dilarikan ke sini, iya kan. Nah tuh, jadi sedih deh. Mau dekat 17 Agustus, tapi sepertinya akan happy nggak sih kita ngerayain 17 Agustus besok ini? Dengan melihat kita juga sedang tadi saya memasang bendera tapi perasaan nangis ya saudara melihat keadaan Indonesia ini. Maaf ya Pak, saya udah siap saya udah siapin bendera untuk memasang aja kayak berat tangan saya gitu, kayak orang munafik gitu ya.
happy merdeka merdeka, tetapi kok dalam hati kok saya belum merdeka, kita belum merdeka gitu, ya kan, sedih rasanya gitu ya. Aduh. Rina, tanggal Ya. 17 Agustus di gereja saya ada 5 kali kebaktian Bu Rina, jadi happy kita. Happy ya, itu betul Pak, itu sukacitanya di situ. Tapi kalau ingat kita dalam merayakan kemerdekaan yang ke-78 loh ini ya, 78 tahun, ya kan? Itu hampir seusianya Syekh Panji Gumilang itu, ya. Tapi terasanya kita belum merdeka gitu. Oke lah, secara fisik kita sudah merdeka, tetapi secara mental, secara pikiran, ya kan, secara hak-hak sebagai individu di negara ini, hak berbicara, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk berkreasi gitu, itu kayaknya belum kita miliki gitu. Kenapa ya? Kok sepertinya kita ini sedang terjajah oleh ideologi tertentu gitu. Nah ini dia. Jadi semua yang di luar ideologi itu jatuh-jatuhnya itu adalah salah dan harus ditersangkakan gitu. Nah itu repotnya kita ini. Jadi belum ada kemerdekaan yang hakiki, yang sejati itu sebagai negara merdeka itu kita belum punya, gitu loh. Tapi ini sebenarnya tidak ada ketidakadilan ya Mbak Rina. Ada ketidakadilannya begini ya. Pak Kamarudin itu mendapatkan data itu dari seorang wanita yang bernama Rina, ya kan? Rina. Dan semua Rina ini bercerita kepada Pak Kamarudin, ya kan? Kejadian apa segala macam lah. Data-data ini dari orang yang namanya Rina, ya kan? Habis itu data-data ini dibawa Pak Kamarudin ke Bareskrim, dilaporkan, saudara, supaya dia mungkin bisa ada hubungan baik lagi. Rina itu istri. Apakah itu istri dari istri daripada Kosasih? Iya kan? Iya, dapat dari istrinya sendiri gitu, ya. Bukti-bukti itu diberikan oleh istri dari Dirut ini ke Bapak Kamarudin Simanjuntak. Artinya dia dapat dari kliennya langsung. Tim cyber yang ada di Bareskrim ya, itu Bapak Vivit ya, Bapak Vivit atau siapa itu diberikan data-data itu oleh Pak Kamarudin. Habis itulah digodok lah di sana. Ya kan, digodok di sana, mungkin dia mendapat informasi atau mungkin si Kosasih mendapat informasi dari Bareskrim dan dia memakai pengacara lain. Dia memakai pengacara, habis itu melaporkan balik Kamarudin. Melaporkan balik ke Pak Kamarudin apa yang Pak Kamarudin laporkan kepada Kosasih ini. Dan laporan itu diterima segera. Ya kan, nah, itu sebenarnya baru dibuat itu pada akhir Juli kemarin. Ini baru Agustus loh. Ini baru aja berjalan. Dan itu laporan itu kan dilaporkan pada akhir Juli kemarin. Sekarang berarti sangat prematur. Iya kan, sangat prematur sekali gitu. Kok bisa gitu ya cepat-cepat sekali memutuskan sebagai tersangka. Dan padahal itu sebagai profesi advokat itu tidak boleh ditersangkakan gitu. Iya kan? Profesi advokat tuh nggak boleh gitu ditersangkakan selama dia dalam bertugas. Pak Kamarudin sudah datangi Pak Kamarudin sudah mendatangi Bareskrim. Pak Kamarudin sudah mendatangi Bareskrim dan menanyakan, kok saya bisa jadi tersangka gitu kan? Iya. Ditanyakan oleh Pak Kamarudin. Habis terus apa jawabannya? Dapat jawaban juga. Ya ini adalah karena Anda melanggar ini dan ini. Adalah dibilang tadi. Nggak bisa mau melanggar apa kek, itu kan dalam tugasnya sebagai pengacara ya sedang menjalani proses ini pembelaan terhadap kliennya. Betul. Kan kliennya Pak Kamarudin Simanjuntak adalah istri dari Dirut itu kan. Ya kan, istrinya dia ditersangkakan sebagai penebar hoax. Dia kenanya dengan kena undang-undang ITE, saudara. Istri resmi Parin. Iya, nggak bisa. Maksudnya dia punya hak imunitas, artinya apapun dia nggak boleh ditersangkakan gitu. Mau hoax kek, mau apa kek nggak boleh. Dia punya hak. Tapi kan yang menebarkan berita bohong itu adalah pribadi daripada Pak Kamarudin. Ini kan di sini kan sedang diusut adalah itu. Ya kan, yang sedang ditersangkakan adalah dia itu kan sebagai itu Pak. Dia itu kan sebagai tim sebagai advokat dari istri Dirut ini. Ya dalam profesi dalam posisinya sebagai kuasa hukum gitu, nggak bisa sebagai pribadi. Kalau sebagai pribadi apa kepentingannya Pak Kamarudin ngomong seperti itu? Pasti dalam rangka menjalankan tugasnya gitu. Ya kan? Tapi ada yang nyaris bahaya juga ya, Mbak Rina. Pak Kamarudin itu juga menginformasikan ya,
bahwa yang bernama Kosase ini, Antonius Ya. Kosase ini, itu sedang menggelontorkan dana, ya kan, untuk Ya. ada orang yang digelontori dana oleh Kosase itu untuk Ya. pemilu nanti. Pencapresan, iya. Pencapresan, Salah saudara. satu capres ya. Pencapresan. Ya. Dan itu dananya Itu kan itu perlu- 300 triliun. Iya, 300 saya juga triliun baca. katanya digelontorkan. Iya. 300 triliun, betul. Nah, ini kan tinggal dibuktikan saja iya atau tidaknya gitu kan. Namanya advokat dia bisa punya macam-macam informasi loh. Namanya advokat macam-macam informasi dia bisa boleh punya gitu. Nggak bisa Sudah dibatasi. Bu Rina, sudah ada 600 video porno. Sudah ada Tuh, buktinya. 600 Iya, video 6.000, porno. Pak. 6.000 video 6.000, 6.000. Nah, lo Iya, 6.000. waduh, itu bisa pingsan tuh nontonnya itu 6.000 video porno lagi. Wah, itu bahaya. Itu sudah ada di Iya. tangan. Ya, Nah, lantas itu kan transfer 200 juta every day. per hari. Per Per hari. hari. Ya 200 juta. 200 Iya, juta. per hari. Waduh. Iya, Itu. kan serem, Pak. Iya itu. Ya, Kalah ya, YouTuber kan tuh. tinggal- Income Ah, YouTuber kalah jauh-jauh. Wow. Pak. Ya, jadi kan nanti semua data-data yang dimiliki oleh Pak Kamarudin kan tinggal dibuktikan di persidangan, ya kan? Ngapain Harusnya kan harus begitu. ditersangkakan? Harusnya dibuktikan, Iya. tapi mengapa ditersangkakan? Itu Nah, saya itulah juga heran kembali juga, lagi ke saudara. Bareskrim ini. Bareskrim ini orang hukum atau bukan gitu loh yang tadi ditanyakan. Saya Nggak dapat boleh. bocoran katanya kenapa dia tersangka hoax itu, dianggap hoax itu belum tersangka tapi sudah diviralkan. Sedangkan perjuangan Pak Kamarudin itu no viral no justice. Dia mau dipatahkan. Jadi mungkin ada undang-undang baru nih di ITE ini. Walaupun ada faktanya nggak boleh. Nah, hati-hati juga untuk siapa yang bikin undang-undang lagi. Nah, kembali Nah. lagi. Undang-undang baru Tapi- lagi. Ya tapi gimana sih? Tapi gimana ya Pak? Selama belum undang-undang lama itu dibatalkan, itu undang-undang baru belum berlaku kan? Iya kan? Harus ada pembatalan dulu secara resmi, baru tidak bisa digunakan lagi gitu. Iya kan? Ya nama sekarang dunia media sosial, bagaimana sih menyetop sesuatu supaya tidak viral? Gimana sih caranya? Kita nggak itu memviralkan, satu-satunya wartawan ditersangkakan memviralkan. Nah, ya kan? Nggak bisa gitu. Wartawan itu kalau nggak dikasih jalan aja sampai ngencet-ngencet Panji Gumilang sampai ngomong nggak karuan kan, memburu berita. Nah gimana? Coba yang hoax saja sudah diviralkan gitu dan bebas aja tuh, nggak ada tuh Bareskrim nggak berbuat apa-apa untuk media-media yang menyebarkan hoax di mana-mana itu, nggak ada tuh. Tim Padahal cybernya nggak bekerja. dia punya tim cyber, Nggak tim cybernya iya, nggak kemana, bekerja. kita juga nggak tahu. Iya, Ya, tim cybernya Bareskrim mana, kerjanya mana gitu. Berapa banyak hoax tentang Azaitun, tentang Syekh Panji Gumilang yang beredar di media sosial, yang apa tidak berperi kemanusiaan sama sekali gitu kan? Nggak ada tuh, nggak ada yang menertibkan gitu, biarin aja. Apa kerjaannya tim cyber di Bareskrim sana gitu? Nah, justru sekarang situasi jadi seperti ini ya tentang Syekh Panji Gumilang dan Azaitun. Satu-satunya karena hoax-hoax yang beredar ini gitu loh. Orang-orang Indonesia ini termakan semua tuh yang IQ jongkok kan. Ya bener lah itu, ketemu tengkorak tuh di ruangan mana. Wah, itu ada Ya kan? saudara ya. Jadi Itu benar-benar- sabu-sabu itu Wih. yang putih itu, ya kan? Nah itu semua hoax tapi nggak ada tuh, nggak ditertibkan sama sekali itu. Itu tim cybernya Bareskrim itu tugasnya gitu. karena mereka berada di lingkungan yang suka berkhayal, saudara. Itu adalah orang-orang yang suka berkhayal tentang di sana ada sabu, di sana. ada Hati-hati di poin ini, Pak Hendro. Iya. Saya kan Iya. berkiprah di narkoba, ya. Kadang-kadang dikasih barang bukti yang diselipkan itu udah international Oh, itu modus sudah lama. biasa. Oh, iya, hati-hati juga. itu. Ya, hati-hati juga. Iya. Ini banyak terjadi kalau orang nggak seneng kan bisa aja menyelundupkan, lo bisa dapat di sana barang bukti. Makanya Iya. perlu kamera di mana-mana. Perlu kamera di mana-mana. Jadi kalau ada CCTV. orang yang niat-niat memasukin narkoba, oh ada barang bukti di narkoba. Nah, karena ini salah satu contoh aja. Saya dulu buka rehabilitasi narkoba. Ada anak narkoba saya ini di urine test. Namanya anak narkoba di WC dia pakai air keran. Positif katanya.
Bisa air keran jadi positif di urine test, itu salah satu contoh aja ya masa lalu. Jadi hati-hati juga. Jadi kalau nanti ada yang nggak senang dengan apa diseludukan misalkan, itu kan bisa terjadi. Nah makanya sekarang nih zaman viral, zaman kamera di mana-mana itu begitu penting ya. Bisa Iya. bisa bolak-balik. Iya, betul Pak Tony. Kita bergeser ke orang lain, ke saudara-saudara kita Oke, yang lain gimana nih? siap.